Bahaya Narkoba dan Narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Plus Umar Zahid Semelo, yang saya hormati Dewan Guru Pengajar SMK Plus Umar Zahid Semelo, Bandar Drumoyo. Anak-anak didik baru SMK Plus Umar Zahid Semelo, Bandar Drumoyo yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah SWT, masih bisa bertemu dalam rangka masa perkenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita ke jalan yang benar dengan syariatnya agama Islam. Anak-anakku sekalian, di sini saya selaku dari Kepolisian Resort Jombang, Sektor Bandar Drumoyo, akan memberikan beberapa penyuluhan, bimbingan dan pembinaan, sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi anak-anakku sekalian. Walaupun kita masih dibatasi, belum bisa bertatap muka, namun secara virtual kita bisa melaksanakan tatap muka dengan media sosial. Anak-anak sekalian, di sini saya memberikan masalah materi, yaitu akibat penyalahgunaan narkoba, juga etika berlalu lintas. Mungkin tidak banyak karena memang waktunya, kita kalau mengulas nanti waktunya terlalu panjang lebar. Kami hanya memberikan beberapa masukan-masukan ataupun informasi berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Nanti ada bahannya, silahkan nanti bisa dipelajari, dicerna, dan dilaksanakan. Pada umumnya Jombang relatif aman, aman dari peredaran narkoba, terutama wilayah Bandar Drumoyo. Untuk kasus-kasus narkoba, alhamdulillah Bandar Drumoyo nihil, walaupun mungkin di Jombang ada namanya dari Bandar Drumoyo, namun itu mungkin kegiatan ataupun yang dilaksanakan di luar Bandar Drumoyo, mungkin di wilayah lain di Jombang. Untuk itu kami berpesan untuk generasi-generasi kita mendatang, tantangan kita lebih berat dan lebih kompleks. Maka tolong selalu kita fokus, kalau mau sekolah, fokus ke sekolah. Itulah harapan dari para orang tua kita, para pendidik kita. Kalau kita sudah berniat sekolah, ya kita fokus sekolah. Jangan sampai anak-anakku sekalian nanti terjerumus atau tergoda dengan masalah narkoba. Karena apa? Sekali mencoba itu pasti akan bertambah atau pingin, dan seharusnya kita tidak mencoba, dan sekali nanti tercemar ataupun terkontaminasi narkoba itu pasti akan membekas. Soalnya apa? Narkoba melalui saluran
darah. Makanya setiap ada pemeriksaan urin ataupun darah, apabila sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi, otomatis darah akan terkontaminasi dan di situ akan dinyatakan positif pengguna narkoba. Nah, itulah efek dari narkoba. Sekali mencoba akan membekas. Selanjutnya, narkoba dilihat dari segi agama. Agama manapun juga melarang. Ya. Seperti contoh dari agama kita, keyakinan kita agama Islam, bahwa narkoba itu termasuk khamr atau arak, ya, yang diharamkan dan otomatis bisa merugikan dari segi fisik maupun psikis, juga dari segi agama. Agama manapun juga melarang, ya, tidak ada yang membenarkan pemakaian narkoba. Narkoba atau narkotika itu digunakan karena untuk ketersediaan, yaitu untuk obat-obatan ataupun penelitian ilmiah, penelitian kimia, itu digunakan sesuai prosedur. Kalaupun digunakan di luar itu berarti termasuk penyalahgunaan. Narkoba sesuai anjuran pemerintah harus lenyap dari bumi Indonesia, ya. Narkoba harus lenyap dari Jombang, ya. Kata lain, Jombang harus zero narkoba. Untuk itu, tolong apabila memilih teman atau pergaulan, hindari teman yang hiperaktif ataupun mungkin kegiatan di luar agak lain, apalagi bukan teman sekolah. Teman sekolah pun juga perlu kita waspada, hati-hati dan saling mengingatkan. Katakan tidak pada narkoba, ya. Apapun bujuk rayu tolong dihindari, ya. Usahakan ditolak apabila ada yang mengajak atau mungkin menawari atau mungkin dengan cuma-cuma, ya, gratis. Biasanya peredaran narkoba itu melalui gratis, coba-coba, dan akhirnya menjadi kurir. Nah, kurir ini dapat imbalan. Nah, ini yang lebih menyengsarakan. Kedua, untuk jenis-jenis, nah, jenis-jenisnya yaitu termasuk tanaman sintetis dan bukan sintetis, ya, seperti ganja, sabu, heroin, kokain, ekstasi, dan lain-lainnya nanti ada dalam materi. Pasal demi pasal sudah jelas, tidak ada celah bagi pengedar, pemakai maupun pengguna. Nah, kriteria atau ciri-ciri itu biasanya pemalas, suka ngantuk, suka menyendiri, ya. Muka kelihatan matanya merah. Selanjutnya emosi tinggi atau cenderung selalu emosional, ya. Selanjutnya memilih teman, juga jangan teman yang istilahnya pemakai, ya. Selanjutnya kalau sudah terjadi apa yang dilakukan, silakan menghubungi Sat Narkoba Polres Jombang, ada nanti di materi termasuk nomor WA-nya. Dan apabila
ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga yang menggunakan atau pengguna, jangan takut-takut, jangan segan-segan untuk melaporkan ya. Dalam hal ini bukan istilahnya laporan resmi, tapi memberikan informasi supaya apa? Bisa direhabilitasi. Ya, di sini sekali lagi direhabilitasi. Apa rehabilitasi? Yaitu pengembalian, penyembuhan, pengobatan. Nah, itu bisa dilihat dan dites kriterianya bagaimana. Mereka pengguna, pengedar atau pemakai. Ada pasalnya tersendiri. Selanjutnya, apabila bergaul, bergaul juga di lingkungan masyarakat, mungkin ada di sekitar kita menemukan pecandu atau pengguna, tolong dihindari. Ya, kalau tidak bisa menginformasikan atau melaporkan, hindari. Gunakan kegiatan ekstra ataupun mungkin di luar. Ikuti organisasi-organisasi supaya pikiran fokus, tidak memikir hal-hal lain. Dan apabila terjadi sesuatu, jangan dipendam. Ya, punya permasalahan, tolong silahkan bicarakan dengan orang tua, guru konseling atau BK, termasuk teman-teman, ajak bicara. Selanjutnya, untuk masalah narkoba, di wilayah kita ini adalah peredaran atau jalur, dan tolong jangan sampai ada orang yang tidak dikenal mengajak atau menawari, bahkan memberikan secara cuma-cuma atau gratis. Tolong katakan tidak ya, dan hindari. Nah, selanjutnya masalah etika ya. Etika berlalu lintas. Nanti ada materinya sendiri. Silahkan. Kita di sini bicara soal masalah umum. Kalau kita sudah bicara masalah lalu lintas, berarti adalah lalu lintas itu adalah perpindahan ya, barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya lalu lintas ya. Lalu lintas itu adalah perjalanan beralihnya ya, benda atau bukan benda atau orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu dinamakan lalu lintas. Nah, di situ bersifat umum. Jadi lalu lintas itu milik umum. Apabila kita berkendara di jalan ataupun di mana saja, harus memperhatikan bahwa jalan itu milik umum dan bukan milik kita sendiri. Etika berlalu lintas, nanti ada contoh-contoh bisa dibuka. Itu kita harus pegang teguh. Karena apa? Ada sangkut pautnya dengan etika kehidupan kita. Kita saling menghargai, baik pengguna jalan lain maupun bukan pengguna. Nah, ini kalau pengguna lain berarti yang menggunakan kendaraan, yang bukan pengguna mungkin warga sekitar atau perumahan sekitar yang dilalui. Nah, itu perlu kita waspadai dan perhitungkan, termasuk berkendara. Suara kendaraan, nah, kalau bicara suara kendaraan, bisa pengguna jalan juga bising, dan bukan pengguna yang berada di sekitar juga bising apabila suara kendaraannya di luar batas ambang kebisingan ya, suaranya melebihi, atau mungkin knalpotnya diganti, atau mungkin cara mengendaranya dengan digas atau di blayer-blayer. Selanjutnya, untuk melintas ya, melintas di jalan raya ataupun di mana saja, jaga keselamatan, patuhi aturan. Ada beberapa contoh, bonceng 3, bonceng 4 dan selanjutnya.
dan juga wajib dikenakan helm termasuk surat-surat. Banyak terjadi contoh-contoh korban sudah banyak. Janganlah kita menjadi korban berikutnya. Mungkin kalau anak-anak di rumah ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab lewat online ya. Apa itu narkoba? Ya, saya berdalam, narkoba adalah itu adalah narkotika. Ya. Apa? Ya. Narkotika, adalah obat berbahaya dan zat aditif lainnya ya. Itu dihasilkan dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, sintetis maupun non sintetis. Nah, di situ tertera narkoba. Nah, narkoba apa jenis narkoba? Bermacam-macam. Ada yang bentuk serbuk, daun maupun batang. Juga termasuk pil. Di situ pertanyaannya adalah bagaimana melihat atau mengetahui bahwa orang itu seseorang pemakai. Ya, seperti yang kita jelaskan ciri-cirinya. Mata merah, suka ini yang mungkin bisa dijawab salah satu. Itu ada semua di bahan ya, ada di materi. Selanjutnya jenis apa saja yang berada di sekitar wilayah kita ya. Itu bisa dimasukkan dalam narkoba, itu termasuk ganja. Ganja terbesar itu di wilayah Aceh. Kalau zat aditif lainnya, kopi, rokok, itu juga termasuk narkoba. Karena apa? Mengandung kafein dan nikotin. Selanjutnya untuk jenis-jenis. Jenisnya bisa semi sintetis. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana caranya kita memberantas narkoba di lingkungan kita sendiri? Mungkin bisa dilihat tadi dari lingkungan, kalau ada kita menghindari ataupun menolak ajakan ataupun katakan tidak, dan gunakan selalu aktivitas lain supaya tidak pikirannya kemana-mana, biar fokus ke pelajaran. Selanjutnya untuk lalu lintas, silakan dicermati. Di situ ada materi, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, dan di situ ada jalur ya. Kita kalau berkendara jalurnya dari mana? Ya, kalau di Indonesia itu jalurnya ngambil kiri ya, kalau di luar kanan ya. Di luar negeri maksudnya, kalau di Indonesia itu kita ambil jalur kiri. Dan di situ ada yang dilingkari merah, itu tidak boleh. Bojong 3 bermuatan lebih untuk barang juga ada aturannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya bahwa tolong hindari narkoba. Karena apa? Narkoba bisa merusak generasi bangsa. Untuk itu sekali lagi katakan tidak dengan narkoba. Di situ juga ada akibatnya. Kalau pengguna nantinya seperti apa? Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit pengetahuan ataupun materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat sehingga anak-anak bangsa ini terselamatkan dari bahaya narkoba maupun bahaya kecelakaan lalu lintas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.